Nah, kalau LinkedIn itu lebih arahnya profesional dan emang krusial itu untuk persiapan karir. Jadi bisa dibilang LinkedIn itu juga salah satu sosial media. Bedanya flexingnya itu flexing experience, flexing skill. Di dunia sekarang, sosmed aja sekarang udah hampir semua personal branding kan. Jadi sosial media itu memang salah satu utama yang dicek, apalagi divisi yang kalian apply mungkin di bidang hubungannya sama sosmed ataupun digital itu pasti dijaga sekali. Selamat datang di podcast Brand Yourself Talk, sebuah podcast inspiratif untuk membahas berbagai hal seputar karir, pengembangan diri, dan strategi membangun masa depan yang lebih baik untuk mahasiswa. Saya, Risalatul Fazin, merasa sangat senang dapat menemani teman-teman dalam kesempatan ini. Di era digital seperti sekarang, dunia profesional tidak lagi hanya tentang apa yang akan dilakukan di dunia kerja nantinya, tetapi juga bagaimana cara untuk kita membangun personal branding dan memperkenalkan nilai diri sejak dini. Dalam hal ini, LinkedIn dan juga CV menjadi dua alat yang penting dan tidak bisa diabaikan. Hari ini, kita akan mengangkat topik yakni membangun personal branding dan meningkatkan peluang karir dengan langkah awal menuju kesuksesan melalui LinkedIn dan CV yang profesional. Bersama kita sudah hadir dengan Kak Amanda, seorang yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang content creator dan juga marketing yang memiliki pengalaman mendalam dalam membantu para profesional untuk membangun profil LinkedIn yang kuat, menciptakan CV yang efektif, dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat perkembangan karir. Selamat datang di podcast kami, Kak Amanda. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, bagaimana kabar Kak Amanda hari ini? Halo, selamat pagi. Ternyata kembali lagi ya ke sini. Jadi baik sih, baik, sehat. Mungkin Kak Amanda bisa memperkenalkan diri Kak untuk teman-teman kita yang baru mengenal Kak Amanda. Oke, halo, kenalin namaku Amanda. Tapi kalau orang-orang taunya di sosmed, namaku Mindiu. Cuma nama asliku adalah Amanda. Aku spesialis di bidang konten kreator dan juga sekarang handling marketing. Gitu. Untuk memulai, mungkin kita bisa membahas soal yang mendasar dulu ya Kak. Boleh. Sebenarnya LinkedIn itu apa sih Kak, dan bagaimana perannya dalam dunia profesional saat ini? Oke, LinkedIn itu sebenarnya sama kayak dunia sosial media. Cuman bedanya kalau sosmed Instagram ataupun TikTok itu kan lebih ke bisa dibuat ke arah entertain. Nah, kalau LinkedIn itu lebih arahnya profesional dan emang goalsnya itu untuk persiapan karir. Jadi bisa dibilang LinkedIn itu juga salah satu sosial media. Bedanya flexingnya itu flexing experience, flexing skill. Sedangkan kalau di sosmed lain itu kan boleh flexing harta, mungkin bisa flexing pacar atau apapun. Kalau di dunia LinkedIn itu bisa dibilang versi formalnya gitu. LinkedIn kan misalnya sering disebut sebagai media sosial profesional ya Kak. Nah, menurut Kak Amanda sendiri, yang membuat LinkedIn itu berbeda dengan platform yang lainnya, dan kenapa sih para profesional tuh perlu banget buat kita tuh menggunakan LinkedIn? Sebenarnya kenapa berbeda ya? Karena emang brandingnya LinkedIn itu kan udah terkenal profesional ya. Jadi untuk ke arah karir ataupun ke arah yang memang pencarian kerja gitu. Jadi kenapa berbeda? Menurutku platform ini juga unik gitu kan. Dulu itu aku tahu LinkedIn itu emang dari SMA pernah dengar, tapi baru bikin itu waktu kuliah. Nah, dari situ oh ternyata LinkedIn itu postingannya formal banget ya. Kayak
Semisal aku habis podcast ini aku posting, terus habis gitu kalau nggak aku habis ikut kelas apa aku posting. Ternyata aku mikirnya kayak oh ada ya sosial media itu yang sifatnya seformal ini. Bahkan untuk balas komentar itu kayak let's connect kak, bla 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 itu kan kayak oh bener-bener kayak seformal itu. Tapi memang di balik formalnya itu bener-bener ngebantu banget buat kita ke arah untuk pencarian kerja. Asalkan kita itu tahu tagline lah kasarannya kayak username-nya, terus habis itu sub nama yang ada nama di bawahnya itu kan ada keterangan. Nah itu juga ada beberapa poin di mana caranya biar kita itu ke notice sama HR atau enggak brand-brand onward yang mau reach out. Jadi kelebihannya adalah kalau kamu bisa kuat personal branding di LinkedIn itu bisa jadi bukan kamu yang apply CV, tapi kamu yang dicari HR. Jadi kasarannya bisa dibilang itu privilege sih kalau kamu udah main kuat di LinkedIn kayak gitu. Menurut Kak Amanda ya Kak, komponen atau kunci gitu Kak yang harus ada di profil LinkedIn agar profil LinkedIn-nya tuh diperhatikan sama perekrut atau profesional lain itu komponennya apa aja Kak? Oke, ada beberapa. Yang pertama itu sebenarnya foto profil itu menurut aku ngaruh sih ya. Mungkin sebenarnya nggak apa-apa kalian foto profil itu pakai foto yang formal pas 3x4 itu nggak apa-apa. Tapi menurutku kalau kalian memang orangnya lebih ekspresif, lebih pede, nggak apa-apa kalian pakai foto jas kayak gini. Terus habis itu pose agak santai gini itu juga nggak apa-apa. Karena menurutku apalagi di bidang konten creator ataupun marketing itu kan juga dilihat ya dari sisi karakter. Nah kalau misal foto kalian kaku banget, oh berarti bisa dibilang HR ini notisnya, oh dia orangnya kaku ya. Kalau misal bandingin sama foto profil, dia tetap pakai rapi tapi kayak semi formal. Jadi oh kayaknya orangnya ini lebih ekspresif deh, lebih enak, lebih ini, itu juga ngaruh. Terus yang kedua adalah nama. Habis itu yang bawah adalah apa sih itu namanya sub headline ya kalau nggak salah itu namanya. Itu dikasih sesuai skill kalian, experience kalian. Jadi jangan dikasih kayak misal kamu tertarik di bidang public speaking ya. Public speaking enthusiast. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau kalian memang belum ada skill di sana. Tapi kalau emang kalian fokus di marketing ataupun di public speaking, jangan disebut antusias. Tapi emang marketing apa di apa gitu. Jadi benar-benar jangan disebutin kayak marketing antusias. Jadi kasarannya oh dia cuma antusias di marketing, bukan yang emang ahli di marketing. Nah, kalau di aku sendiri, aku itu cantumin di subheading aku adalah ada content creator, marketing, creator at Glils, dan ex marketing Nutrifood. Nah, itu kan jelas ya. Sebenarnya kalau untuk subheadline itu benar-benar sengaruh itu karena dilihat oh dia itu langsung spesialisnya di bidang apa aja, nggak harus scrolling dulu. Terus bisa dicantumkan juga experience-nya di mana kayak aku Nutrifood ini kan gede ya, kasarnya brand Hilo, brand Nutrisari. Ya udah aku cantumin ex marketing at Nutrifood gitu. Jadi tipsnya adalah di subheadline itu dibuat semenarik mungkin, jangan cuma sekedar antusias, public speaking antusias itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau bisa langsung ke experience dan skill ahlinya. Terus habis itu ada poin lagi di bagian banner. Ya kan ada ya di bagian banner itu tunjukin kalau emang kamu spesialis di bidang apa. Jadi kayak bener-bener dibikin kayak poster, emang keywordnya apa, dibikin spesialisnya di bidang apa. Jadi bisa dibilang untuk menarik LinkedIn itu kita harus bikin first impression yang menarik gitu kan. Sama kalau kita ketemu orang, oh dia first impression looknya seperti ini sama di LinkedIn. Jadi kayak oh dari foto profilnya menarik nih, posternya menarik, habis itu experience-nya juga dia menarik. Nah 3 kunci itu menurutku kalau kalian emang udah ada basic ya skill ataupun experience itu bagus. Tapi balik lagi buat bangun di LinkedIn itu percuma tips yang tadi diterapin, tapi kalau kalian nggak ada skill atau experience dulu. Jadi harus balance. Kalian bangun skill, bangun experience, bangun portfolio, habis itu diimbangi sama pembuatan LinkedIn kayak gitu. Kalau kita bicara soal CV ATS friendly ya Kak, sebenarnya maksud dari aplikan tracking sistem ini itu apa? Dan kenapa sistem ini tuh penting bagi pelamar kerja? Nah, CV ATS friendly itu kan sebenarnya salah satu tools buat screening sesuai dia butuh apa gitu kan. Semisal si HR ini butuh yang namanya keywordsnya adalah marketing. Habis itu dia bisa
public speaking atau enggak event community. Nah, sebenarnya itu kalau kalian pakai kata-kata sesuai keywords itu bisa langsung screening. Jadi nggak perlu cek data satu-satu. Makanya perlu di beberapa CV ATS itu gimana sih pemilihan penggunaan kata yang tepat sesuai keywords. Makanya kayak jangan sebar CV satu untuk semua. Itu kan nggak bisa. Jadi harus disesuaikan sama kualifikasi. Semisal di brand A butuhnya emang yang bisa voice over, content creator, habis itu bisa sebagai talent. Ya udah, kamu masukkan keywords itu di beberapa achievement CV kamu. Jadi emang benar-benar kita harus tahu sih benar-benar kualifikasinya apa, terus kita adjust lah di CV kita sesuai keywords itu. Oke Kak, sekarang kita masuk ke bagian teknis. Banyak para pelamar kerja itu yang belum familiar dengan konsep CV ATS friendly. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Kak langkah-langkah utama dalam membuat CV yang mudah terbaca oleh sistem ATS itu bagaimana? Oke, sistemnya adalah kalau ada template enak ya sebenarnya. Itu pastikan ada nama ya. Habis itu ada nama. Terus itu di bagian bawahnya itu ada summary. Nah, summary itu kayak kesimpulan kita garis besar secara menarik. Nah, tipsnya dari aku, gimana cara bikinnya kalian summary itu kalian menarik. Karena yang dilihat dari pertama HR itu adalah summary itu. Seberapa menarik dan menarik atau enggak, atau bosan gitu kan. Dan tipsnya adalah satu, dibuat simple tapi nggak boleh panjang. Nah, gimana dong harusnya maksimal lah 2-3 kalimat. Jadi di situ aku biasanya tulis perkenalan kayak hello my name is Amanda gitu kan. Background aku dari sarjana manajemen, sarjana marketing. Habis itu aku punyai beberapa keterampilan seperti 2 tahun experience di dunia digital serta pembangun platform di dunia sosmed dengan followers berapa gitu kan. Jadi di bagian summary itu memang harus diangkat yang namanya satu backgroundnya apa, habis itu skillnya apa, sekalian ditunjukin experienceku apa. Nah, lebih bagus lagi kalau ditunjukkan sama data angka. Kayak semisal 2+ experience in industri marketing, contohnya FMCG, F&B atau apapun itu. Jadi dibuat singkat, simple, padat, jelas. Jadi gimana caranya summary itu first impression ke HR biar HR-nya itu menarik baca CV kita sampai akhir kayak gitu. Ada nggak sih Kak kesalahan umum yang sering dilakukan orang itu ketika lagi bikin CV? Nah, bagaimana cara kita tuh menghindari kesalahan-kesalahan itu tadi? Oke, kebanyakan kalau bikin CV ini problemnya adalah semakin banyak penjelasannya. Itu dikira semakin bagus. Padahal enggak. Yang penting adalah jelas, ada poinnya, terus dimasukin sama datanya. Kebanyakan kayak, pengalamanku misal di bidang marketing, berperan sebagai monthly strategic report bla bla bla, tapi lupa ditunjukkan hasilnya. Jadi jangan fokus sama job desk-nya, tapi fokus sama achievement-nya juga. Misal berhasil ningkatin omset sampai berapa juta dari performa kuartal 1 atau bulan-bulan kemarin. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu banyak kata, tapi disesuaikan sama keywords kualifikasi tadi. Terus yang ketiga, cantumin pencapaian angkanya, achievement-nya. Jadi kayak semisal aku bisa posting dalam sebulan 50 misal ya, berarti produksi konten 50 tiap bulan dengan achievement insight sampai 2M atau gimana. Jadi jangan lupa nih, benar-benar achievement data angkanya itu dicantumin. Karena itu yang bikin menarik kan, kayak gitu. Buat para pendengar kita yang lagi membuat CV ATS yang friendly, nah yang membuat kita tetap menarik secara visual tetapi juga masih bisa terbaca oleh ATS friendly itu bagaimana? Menurutku CV yang menarik itu adalah nggak terlalu banyak kata, tapi dia paham keywordsnya, terus habis gitu achievementnya by data secara jelas. Summary-nya juga menarik, karena menurutku
sebaik apapun kalian pengalaman, achievement gede, tapi kalau penulisan katanya kurang, juga kurang menarik. Terus habis itu format ya, formatnya juga diusahakan yang rapi, jangan terlalu kecil, terlalu besar. Habis itu pakai fontnya yang emang standar aja, jangan yang aneh-aneh, pakai emang yang font standar. Diperhatikan bold, italiknya juga, jadi spacingnya juga diperhatikan. Kasarannya kalau CV ATS ini kan beda ya sama portfolio, nggak ada visualnya. Visualnya kalau di CV bener-bener tulisan. Jadi gimana cara menarik adalah satu, rapi, nggak terlalu mepet spacingnya. Terus antar jarak garisnya juga nggak mepet, fontnya juga diusahakan rapi. Dan yang paling penting adalah isinya, singkat, padat, jelas, ada data angkanya, kayak gitu. Sekarang saya ingin tahu nih Kak tentang pengalaman-pengalaman Kak Amanda. Ada nggak sih Kak momen besar gitu atau perubahan yang signifikan dalam karir Kak Amanda yang terjadi setelah Kak Amanda itu aktif menggunakan LinkedIn, aktif menggunakan sosial media? Nah, mungkin Kak Amanda bisa mendapatkan proyek atau pekerjaan gitu Kak dari hal-hal tersebut. Nah ini menarik sih ya kalau ke experience. Aku itu mulai start, kasarnya bisa dibilang mulai naik perlahan lah ya. Itu setelah aku mengikuti program dari kampus MBKM. Jadi dulu aku batch 5 itu lolos di Nutrifood dan kebetulan pegang brand Hilo di marketing representatifnya. Nah dari situ sebenarnya aku sebelum masuk Nutrifood itu udah konten, tapi dari lingkungan yang positif ya di sana itu benar-benar support aku buat aku konten. Dari situ aku awal untuk pertama kali public speaking secara offline, ngisi kayak acara launchingnya Nutrisari. Di situ aku dikasih kesempatan sama mentor aku buat isi materi. Di situ aku juga konten dibantuin sama teman-teman sana. Habis itu dari situ mungkin aku ngerasa ya lingkungan aku positif, lingkungan aku support. Habis itu benar-benar ngebantu aku buat growth gitu. Nah dari situ aku belajar terkait marketing, terkait public speaking. Dulu aku ngomong masih geteran, nggak mungkin sesantai pakai tangan-tangan ini, nggak bisa, benar-benar masih sekaku itu kan. Nah dari situ konten aku mulai naik. Aku mulai personal branding di sosial media, aku SM marketing. Dari situ yang ngerubah aku adalah kebanyakan kalau konten creator itu kan goalsnya adalah di endorsement ya, atau enggak di followers, dapatkan kasarannya kepopuleran gitu. Tapi menurut aku di dunia aku kan edukasi ya, itu adalah dapat kerjaan. Jadi bisa dibilang setelah aku personal branding, aku jarang apply CV kerja. Jadi kebanyakan brand owner yang reach out aku secara pribadi. Dari situ kayak aku kan sering ya kayak bahas terkait gimana sih cara influencer marketing, gimana cara bikin campaign, gimana bikin konten di sosial media. Dari situ mungkin brand owner notice aku. Dan dari situ, Kak bisa nggak handle brand aku? Kak, aku mau konsultasi di private one-on-one. Nah dari situ enaknya, bahkan ada beberapa yang offering. Dulu waktu aku masih skripsi kalau nggak salah, itu kan habis dari magang Nutrifood. Nah dari situ langsung, oh ternyata personal branding itu enak ya, aku bisa kerja, nggak harus apply, lamar, wawancara, enggak. Jadi kayak mereka ya udah nyesuaiin sama kerjaan aku gitu. Enaknya emang bisa dibilang kalian bangun personal branding di CV, di LinkedIn ataupun di sosmed IG itu sama saja kalian ngebentuk privilege untuk karir kalian ke depan kayak gitu. Sekarang nih Kak, kunci utama dari keberhasilan dari kita memanfaatkan LinkedIn hingga Kak Amanda itu dapat peluang sebesar itu tuh apa Kak? Menurut aku kenapa banyak orang yang reach out aku adalah aku sharing ilmu. Nah dari situ kebanyakan kalau kata orang kayak enggak lah aku yang dapat ilmu ngapain aku sebar gitu kan. Enggak dong, maksudnya kayak dari situ kita sebar ilmu gimana cara dari problem ini kita kasih solusi, kita jadikan konten. Dari situ orang tahu kapabilitas kita sampai mana gitu kan. Dari situ menurutku kalau kalian mau start apapun, sharing lah apapun ilmu kalian. Karena menurutku ya ilmu yang basic ataupun menurut aku itu nggak penting, ternyata di luar sana hal baru buat orang lain. Sesimpel kayak aku dulu sharing terkait gimana sih bikin konten plan. Menurut aku kan kayak biasa kan, semua orang pasti bisa. Ternyata nggak semua orang bisa, nggak semua orang itu tahu, dan menurut orang lain itu hal baru. Jadi dari situ menurut aku di sini kan
kalian juga anak organisasi, pasti udah sering melakukan event project, ataupun kalian jadi si acara, ataupun gimana caranya deal sama sponsorship, itu menurut aku udah satu ilmu gitu loh. Nah dari situ kalian bisa share gimana sih cara kita biar dapat sponsorship dari POV anak mahasiswa, itu juga bisa. Jadi menurutku sharinglah ilmu sekecil apapun, karena menurut kita kecil, menurut orang lain itu hal besar gitu. Oke Kak, ketika nih Kak Amanda itu melihat profil LinkedIn seseorang nih Kak, nah apa aja sih Kak elemen yang langsung Kak Amanda itu bisa menilai, oh profil LinkedIn itu kurang, oh profil LinkedIn itu optimal gitu, apa ada elemen-elemen tertentu gitu Kak? Kalau dari aku di itu subheadingnya, jadi bagian dia mencantumkan skill dan experience dia, karena kan pasti dilihat yang pertama adalah Amanda, apa ini, oh marketing, X, KOL, Glance atau apa. Nah di situ menurutku poinnya. Jadi yang bikin menarik itu bukan tips atau triknya, tapi experience kalian sih yang dijual itu seperti apa, dan pengemasan kalian dalam apa ya, penulisan di LinkedIn itu menarik atau enggak itu. Untuk pembahasan terakhir nih Kak, Oleh. untuk podcast kali ini kan tentang strategi membangun diri dan melalui LinkedIn dan juga CV. Nah untuk magang itu ada nggak sih Kak rekomendasi atau instansi gitu atau perusahaan yang recommended buat mahasiswa ketika kita sudah membranding diri kita tuh melalui LinkedIn, sosial media gitu Kak? Oke, kalau menurut aku pribadi semua perusahaan itu baik ya. Semua perusahaan itu bagus menurut aku pribadi. Nah, gimana caranya bikin kita cari tempat magang yang bagus itu satu, sesuai sama skill dan experience kalian. Kalau kalian memang dirasa mau deh coba ke hal lain, itu nggak apa-apa. Yang penting menurutku tempat magang itu satu, cocok sama divisinya. Karena sebagus apapun perusahaan, kalau aku nggak cocok, semisal ya, aku lebih cocok di dunia marketing, tapi ditaruh HR, kurang enjoy dong aku. Jadi menurutku cari yang memang divisi itu sesuai sama passion kalian. Terus habis itu yang kedua, background perusahaan itu penting, tapi realistis saja ya, magang sekarang buat bisa magang di top 5 company, big 4 company apapun itu kan kita harus bikin CV yang ada kelasnya. Jadi menurutku untuk magang itu kita sadar diri, cari sesuai kelas dulu, kita perlahan. Jadi semisal nih, oh aku tahu nih kapabilitasku masih di sini, ya udah kamu apply magang yang sekiranya kamu bisa diterima. Gak bisa nih kalian dengan kapabilitas seperti ini mau magang misal di PwC gitu kan, di kantor Big Four gitu kan, itu susah. Jadi menurutku magang itu nggak harus di tempat besar, tapi magang di mana yang bisa bikin kalian itu belajar banyak. Karena namanya juga magang kan masih belajar ya. Dari situ ambil dulu ilmunya, perbanyak CV, perbanyak achievement. Kalau udah ya udah ditata lagi sesuai nanti sama ke target perusahaan kalian kayak gitu. Sebelum kita mengakhiri nih ya Kak, kita ada beberapa pertanyaan yang kita dapatkan dari kolom komentar di Instagram BEM. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah perusahaan itu lebih memperhatikan LinkedIn atau media sosial lain saat menilai calon karyawan? Ya, benar. Karena di dunia sekarang, sosmed aja sekarang udah hampir personal branding kan. Jadi sosial media itu memang salah satu utama yang dicek, apalagi divisi yang kalian apply mungkin di bidang hubungannya sama sosmed ataupun digital itu pasti dicek sekali. Jadi meskipun kalian IT ya, itu kan di balik layar ataupun web developer atau apapun itu, usahain aktif lah, minimal LinkedIn deh gitu. Jadi jangan sampai semua akun itu mati. Karena susah HR kalau mau stalking gitu, apalagi kalau sadar industri kalian hubungannya sama sosmed digital, wah itu harus aktif banget sih, kayak gitu. Terus selanjutnya, itu apa aja sih format atau struktur yang cocok untuk CV ATS? CV ATS itu yang pertama adalah nama ya, habis itu summary, habis itu pengalaman kerja dulu, pengalaman kerja, kerja di PT apa, bulan masa kerjanya kapan, habis itu achievement, kayak berhasil meningkatkan sales 20% dari kuartal 1 gitu misal. Terus yang kedua, habis pengalaman kerja, pengalaman magang ataupun pengalaman organisasi itu dimasukkan. Habis itu background pendidikan, yang terakhir adalah skill, soft skill dan juga hard skill.
Jadi poin-poin itu yang memang penting, dan balik lagi tipsnya adalah tadi aku udah jabarin tadi itu ya, 4 poin yang terkait data, simple, singkat, dan sesuai sama keywordnya kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya Kak obrolan kita hari ini. Benar-benar penuh wawasan dan sangat relevan untuk siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas dirinya dalam dunia profesional. Bener. Saya pribadi ngerasa banyak belajar dari Kak Amanda tentang bagaimana cara membangun personal branding melalui LinkedIn, membuat CV yang ATS friendly, hingga tips berjejaring sosial yang benar-benar aplikatif. Terima kasih sekali lagi Kak Amanda atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang telah dibagikan. Sebelum kita akhiri, mungkin Kak Amanda mempunyai pesan terakhir nih buat para pendengar kita yang tengah sedang berusaha membangun karirnya dari awal. Oke, pesanku adalah, aku juga baru lulus sih kemarin ya, tahun 2024. Tapi menurut aku persiapan karir itu memang sepenting itu. Jadi mulai bangun privilege kalian dari skill dan experience kalian masing-masing. Gak apa-apa kalian gak punya privilege. Mungkin privilege orang anak muda sekarang kan mikirnya harta orang tua, koneksi orang tua, kalau nggak fisik atau apapun itu bodo amat. Yang penting sekarang itu kalian mulai upgrade skill, mulai perbanyak experience, personal branding itu juga penting. Tergantung kalau kalian nanti lulusnya mau apply CV atau nanti kalian lulus pilih HR yang manggil kalian. Itu pilihan kalian sendiri, dan itu adalah salah satu privilege yang bisa dibangun dari nol, dari diri kalian dan potensi kalian sendiri. Itu aja sih. Oke. Terima kasih atas pesan yang sangat menginspirasi ya Kak. Nah, untuk para pendengar, semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi motivasi sekaligus panduan untuk kita memanfaatkan LinkedIn dan CV secara maksimal dalam perjalanan karir kita. Jangan lupa perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi ayo mulai bangun profil LinkedIn dan eksplorasi peluang yang ada. Terima kasih sudah mendengar podcast yang sangat bermanfaat ini. Tetap semangat, terus belajar, dan tetap menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan hari.